Wis Ari. Good. Oke. Catatan pribadi di hari investasi saya ini membuktikan bahwa tesis saya benar dan saya semakin yakin ya. Oke. Pertama, dalam 3 hari terakhir kan, sejak tanggal 14 dan sampai 14, 18, 19 itu emiten yang namanya WG naik kenceng ya. Nah kebetulan saya adalah holder WG, tapi yang lama ya, mantan nyangkut saya cut loss ya. Dulu tahun 2022 kalau ingat saya cut loss di 2024 atau berapa saya lupa, saya cut loss itu. Jadi saya tahu WG ini ya. Nah kenapa kok dia bisa dari 52 kok naik kenceng dalam 3 hari. Setelah saya buka, saya baca-baca, akhirnya ketemunya itu di laporan keuangan tidak ada, di laporan prospektusnya tanya jawab juga tidak ada. Tapi setelah saya buka websitenya, itu di bagian berita itu menampilkan wawancara direksinya, salah satu direksinya itu tampil tanggal 13 Agustus berita itu. Jadi secara resmi confirm WG ya masuk ke konstruksi data center. Dia sudah mempunyai sertifikasi untuk membangun data center modular apalah. Confirm ya. Oleh sebab itu tanggal 13 dia muncul, ini berita muncul, diupload di websitenya, website resmi WG. Tanggal 14 naik, tanggal 18 naik kencang, 19 tambah kencang. Mungkin sekarang harusnya naik lagi ya, karena kan secara teori PBB-nya 0. Kalau waktu 52 itu PBB-nya itu mungkin sekitar 0,2 ya. Bayangkan kalau dia kembali ke PBB 1, waduh sudah untung 400% itu. Nah setelah itu ini kan juga membuktikan ya bahwa emiten yang ada bisnis data centernya mulai diapresiasi harganya. Lalu yang kedua, saya baca lagi, teliti ulang lagi emiten BE kawasan industri BEST. Valuasinya kan sangat murah, 0,2 PBV, PI-nya ya turun. Kalau kawasan industri kan jualan lahan ya, itu biasanya one time ya. Nah, ternyata dari Ubek itu mereka sudah menyiapkan lahan untuk data center dan sudah laku. Lalu saya trace back, pelajari sejarahnya BST dan Ubonya, ternyata miliknya Tening King ya. Dan founding father papanya ini yang punya Tening King ini November 2025 beliau meninggal. Jadi sekarang itu turun ke generasi kedua. Nah mungkin salah satu sebabnya itu menarik ini tesis ini. Emiten MMLP itu juga miliknya keluarga ini, tapi sudah dijual dijual ke Astra, dibeli ke Astra. Dan Astra ini sudah konfirmasi beberapa 2024 kalau nggak salah laporan itu masuk ke data center juga, tapi kita nggak tahu, saya nggak tahu di mana, tapi manajemen sudah confirm mau masuk ke bisnis data center.
Mungkin MMLP kah dibuat kendaraan data centernya, saya nggak tahu, karena MMLP ini mengelola pergudangan ya. Pergudangan MMLP ternyata ada di MM 2100. MM 2100 ini pemiliknya adalah kawasan industri BEST. Nah, oke, lalu fakta yang menarik lagi adalah Lokengho ternyata sudah ada di dalam dan mengakumulasi terus, sekarang sudah 2%. Jadi seharusnya beliau lebih tahu dulu sesuatu yang kita retail nggak tahu. Ada apa? Kenapa kok berani beli terlalu banyak ya? Setelah ownernya ini meninggal ya, bapaknya meninggal ya. Sekarang kan generasi kedua. Mungkin generasi kedua itu umurnya juga ya hampir 60-an lah. Nah, masuk ke generasi ketiga. Harusnya generasi ketiga ini sudah mulai masuk ke bisnisnya juga. Oke, jadi BEST sekarang PBB-nya 0,25. Ini menarik. Saya tertarik untuk chip in, nitip sandal lah istilahnya dulu. Nandai dulu lah. Tapi secara keseluruhan bahwa tesis the next cycle menurut saya yang berhubungan dengan data center ya, bisnis ke data center, karena bisnis data center memerlukan anggaran yang sangat banyak, luar biasa ya. Jadi menarik. Saya semakin tinggi conviction saya, terutama di Inet yang manajemennya menyiapkan green data center seluas 200 hektar. Itu nggak main-main itu. Kalau itu betulan terjadi, green data center seluas 200 hektar, maybe, mungkin, dan saya berharap next DCII. Apakah akan bisa menjadi the next DCII? Siapa tahu, masa depan ya bisa saja terjadi dan bisa saja tidak, tapi setidaknya saya harus ada di dalam. Jika the next DCII ini betul-betul terjadi, saya harus sudah ada di dalam. Jadi menjadi orang yang duluan ada di dalam dengan harga rata-rata. Sekarang saya average down sudah 269 rata-rata saya ya, 269 ya. Kalaupun nggak jadi ya oke lah, nggak apa-apa lah, ya kan. Lebih baik, prinsip saya, lebih baik saya punya barangnya daripada saya nggak punya barang. Nanti kejadian saya akan menyesal. Lebih baik saya punya barangnya, walaupun nanti 2-3 tahun lagi tidak terjadi ya nggak apa-apa. Paling kan ya nggak kemana-mana kan, harganya paling ya mungkin ya di situ-situ saja. Ya wis oke lah, buat saya oke lah. Daripada saya nanti menyesal nggak punya barang, tapi dalam 2 tahun, 3 tahun kejadian, wah, menyesalnya amit-amit. Oke ya, lahan 200 hektar green data center milik Inet itu suatu proyek yang masif, nggak main-main. Capeknya itu harusnya mencapai ratusan triliun, sedangkan market cap-nya itu hanya 6 kah sekarang atau 5, nggak tahu ya. Oke ya, jadi sangat menarik. Ini menambah conviction saya bahwa dari WG, dan apakah nanti kita akan melihat kawasan industri Dimas termasuk SSIA, apakah ini membuktikan the next cycle-nya.
follow the money, uang-uang ini akan lari ke sektor yang berhubungan dengan AI dan data center. Panennya mungkin 1-2 tahun, 1 tahun depan dan 2 tahun lagi, 2027 dan 2028. Sehingga saya saat tahun 2028 saya sudah ada di dalam. Saya mau menjadi orang yang seperti itu ya di 2 tahun lagi. Dan juga aduh, kenapa sekarang lupa ya? Oke lah, sekian aja lah saya update. Semoga bermanfaat, dan ini juga sebagai tamparan buat saya. Saya tidak akan menjual emiten inet saya. Saat ini saya punya 15.000 lot. Saya punya 15.000 lot. Bahkan teman saya ada yang punya ember di inet juga ya. Oke, sampai jumpa di tahun 2028 tentang inet. Saya rasa saya nggak update inet lagi lah. Sudah cukup beberapa tesis yang menguatkan ke arah sana. The next cycle adalah yang berhubungan dengan data center, karena semua itu juga kebetulan saya riset pertama dari aluminium. Kenapa ini kok si Boy Thohir kok dari bisnis batu bara merubah haluan masuk ke aluminium. Saya pelajari, aluminium fungsinya itu begini. Berkembangnya waktu masuk begini, masuklah sampai ke booming AI data center, dan di luar negeri itu sudah gila-gilaan kan, naik kan. Yang paling terakhir bukti nyata itu adalah IPO dari memori chip apa itu yang emiten yang dari China kalau nggak salah itu ya. Itu naik gila-gilaan kan. Nah, yang berubah dari data center, bahkan Kospi aja indeks loh ya, ini bukan emitennya tapi indeksnya itu Baggernya hanya didorong oleh 2 emiten, Skyhenic dan Samsung. Kedua-duanya adalah berhubungan dengan data center, memasuk memori apa itulah, sebagian soft hardware-nya ya. Nah, jadi uang ada di sana, uang di dunia ini, perusahaan-perusahaan besar itu ekspansi ke sana, triliunan dolar, uang ada di situ. Ya gampang tesis saya awalnya itu ya, saya follow the money. Dari awal tahun kan saya follow the money terus. Akhirnya dari sini masuk ke nikel, tin juga, timah apa ya, masuk beruntun lah. Oke, next cycle AI, bisnis yang berhubungan dengan AI dan data center, ada potensi, menurut saya ada potensi memberi peluang cuan bagger dan multi bagger, minimal bagger lah, bisa multi bagger juga. Oke ya, sekian, sampai jumpa lagi.